Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara cepat menentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian ini. Oke, perhatikan. Di sini kalau kita lihat, terdapat dua buah garis. Ini garis pertama, ini garis yang kedua. Nah, pertama kita pilih untuk garis pertama terlebih dahulu. Ingat, boleh garis pertama terlebih dahulu, boleh juga garis yang kedua. Di sini kita pilih yang pertama terlebih dahulu. Nah, perhatikan garis yang pertama. Di sini kalau kita lihat terdapat dua buah titik, oke, yang letaknya tepat di sumbu X dan juga sumbu Y. Maka untuk soal seperti ini ada trik cepatnya. Di mana caranya itu cukup kita kali silang saja. Oke, perhatikan garis yang pertama ini. Ambil angka pada sumbu Y, yaitu angka 2. Kita kalikan secara menyilang. 2 kali X, hasilnya 2X. Lalu ditambah. Masih dengan garis yang sama, namun pada sumbu X, perhatikan juga angka 2. 2 dikalikan dengan sumbu Y, hasilnya 2Y. Selanjutnya, masih pada garis yang sama. 2 dikali 2, hasilnya 4. Dan untuk tanda bagian sini, kecil atau besar? Perhatikan garis yang pertama tadi. Nah, daerah arsirannya itu terletak di bawah garis ini. Ini garisnya, daerah arsinya terletak di bagian bawah. Maka untuk tanda bagian sini itu kecil. Sedangkan jika daerah arsirannya terletak di atas garis ini, maka tandanya besar. Selanjutnya perhatikan, masih dengan garis yang sama. Karena garisnya lurus, tidak putus-putus, maka dia pakai tanda sama. Sedangkan jika garisnya putus-putus, maka cukup kecil saja, tidak pakai tanda sama. Selanjutnya, angka ini masih bisa kita sederhanakan itu dengan cara sama-sama habis dibagi 2. Perhatikan, 2X bagi 2 hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Lalu ditambah, 2Y bagi 2 hasilnya 1Y atau boleh juga kita tulis Y saja. Kecil sama dari 4 bagi 2 hasilnya 2 dan ini dia penyelesaian untuk garis yang pertama. Selanjutnya, untuk garis yang kedua. Perhatikan, cara penyelesaiannya tetap sama. Kita kali silang. Perhatikan angka pada sumbu Y terlebih dahulu, yaitu angka 3. 3 dikalikan dengan X, hasilnya 3X. Lalu ditambah. Masih dengan garis yang sama, garis yang kedua ini. Namun perhatikan angka pada sumbu X. Ini dia angka 1. 1 kita kalikan dengan sumbu Y, hasilnya 1Y, atau boleh juga kita tulis Y saja. Sedangkan, perhatikan lagi, masih dengan garis yang sama, 1 dikali 3, hasilnya 3. Untuk tanda di sini, kecil atau besar? Perhatikan, garis yang kedua ini. Daerah arsirannya mengarah ke bawah dari garis ini. Perhatikan, arahnya ke bawah dari garis ini. Ingat, tadi sudah dijelaskan, jika arah arsirannya ke bawah dari garis ini, maka tandanya di sini kecil. Sedangkan jika daerah arsirannya mengarah ke atas dari garis ini, maka di sini tandanya besar. Nah, masih dengan garis yang sama. Perhatikan, karena garisnya lurus, tidak putus-putus, maka kita beri tanda sama. Selanjutnya lagi, perhatikan. Daerah arsirannya tepat di atas sumbu X. Perhatikan, dia berhentinya ini tepat di atas sumbu X, dan juga tepat di sebelah kanan sumbu Y. Maka syarat tambahannya di sini yaitu X besar sama dari 0 dan juga Y besar sama dari 0. Ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah sekarang, biar lebih jelas, biar lebih paham, perhatikan contoh soal yang kedua. Nah di sini kalau kita lihat, ada beberapa garis. Ini garis pertama misalnya, ini garis kedua. Oke. Nah,
Ingat, kita pilih salah satu garisnya terlebih dahulu. Di sini perhatikan garis yang pertama terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat pada garis pertama ini, itu terdapat dua buah titik yang letaknya tepat berada pada sumbu X dan juga sumbu Y. Ingat tadi pada soal yang pertama sudah dijelaskan, jika terdapat dua buah titik pada garis ini, terus posisinya tepat di sumbu X dan di sumbu Y, maka dia ada trik cepatnya. Di mana caranya itu tinggal kita kali silang saja. Perhatikan garis yang pertama ini. Ambil angka pada sumbu Y, yaitu angka 2. Kita kalikan dengan X, maka hasilnya yaitu 2X. Lalu ditambah. Masih dengan garis yang sama, namun pada sumbu X lagi, yaitu angka 1. 1 dikalikan dengan sumbu Y, hasilnya 1Y, atau boleh juga kita tulis Y saja. Masih dengan garis yang sama. 1 dikali 2, hasilnya 2. Untuk tanda bagian sini besar atau kecil, perhatikan. Ini garisnya tadi. Nah, daerah asyaranya terdapat di atas ini, mengarah ke atas garis ini. Maka tanda di bagian sini besar. Sedangkan kalau arah asyaranya ke bawah dari garis ini, sama seperti soal yang pertama tadi, maka tandanya kecil. Lanjut, masih pada garis yang sama. Karena garisnya lurus, tidak putus-putus, maka dia pakai tanda sama. Selanjutnya perhatikan garis yang kedua. Perhatikan, ini ada dua buah titik pada garis ini. Letaknya tepat di sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, kita kali silang. 1 dikalikan dengan X, hasilnya 1X, atau boleh juga kita tulis X saja. Lalu ditambah. Masih dengan garis yang sama pada yang kedua ini. Lalu kita kali silang. 2 dikalikan dengan sumbu Y, hasilnya 2Y. Lanjut lagi, masih dengan garis yang sama, garis yang kedua. 2 kali 1, hasilnya 2. Untuk tanda bagian sini, kecil atau besar? Perhatikan, ini garis yang akan kita cari. Daerah asirannya terletak di atas dari garis ini. Jika posisi daerah asirannya ini di atas dari garis yang akan kita cari ini, maka tandanya besar. Sedangkan jika daerah asirannya terletak di bawah dari garis ini, maka tandanya kecil. Lanjut, masih dengan garis yang sama. Garisnya lurus, tidak putus-putus, maka tandanya pakai sama. Selanjutnya lagi, perhatikan garis X3. Perhatikan, X3 ini dia, garisnya X3. Dan juga Y3. Tandanya di sini besar atau kecil. Perhatikan untuk X3 terlebih dahulu. Ini dia garis X3. Nah, daerah arsirannya mengarah ke kiri. Oke, perlu diingat kapan perlu silakan dicatat. Jika pada garis X3 ini arah arsirnya ke kiri, maka tandanya di sini kecil. Sedangkan jika arah arsirnya ke kanan dari garis X3 ini, maka tandanya besar. Masih dengan X3 ini, garisnya lurus, tidak putus-putus, maka dia pakai tanda sama. Lanjut lagi untuk Y3. Oke. Posisinya daerah asalnya di bawah dari garis Y3 ini. Nah, silakan dicatat. Jika daerah asalnya mengarah ke bawah dari garis Y3 ini, maka tandanya juga kecil. Sedangkan jika arah asalnya ke atas dari garis Y3, maka tandanya di sini besar. Masih dengan garis Y3. Karena garisnya lurus, tidak putus-putus, maka tandanya pakai sama. Syarat tambahan selanjutnya, perhatikan. Karena daerah asalnya berhenti tepat di atas sumbu X dan juga tepat di sebelah kanan sumbu Y, maka syarat tambahannya di sini yaitu X besar sama dari 0 dan juga Y besar sama dengan 0, dan ini dia jawabannya. Selanjutnya, kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 3. Nah, perhatikan, di sini terdapat dua buah garis. Garis yang pertama, lalu yang merah ini garis yang kedua. Perhatikan garis yang pertama. Pada garis yang pertama ini, letak titik pada garis ini, dia tidak tepat pada sumbu X dan sumbu Y. Hanya satu saja yang tepat pada sumbu Y, sedangkan titik pada sumbu X-nya tidak ada. Begitu juga dengan garis yang kedua ini. Letak titiknya tidak tepat pada sumbu X dan sumbu Y. Dia hanya tetap pada sumbu X saja.
tidak disembunyi. Nah, jika ketemu soal modelnya seperti ini, maka cara penyelesaiannya gunakanlah rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik. Perhatikan garis yang pertama. Titiknya di sini yaitu, perhatikan, titik yang pertama bagian sini 0,4 dan juga ini dia titik yang kedua 2,3. Nah, ingat rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik, di mana rumusnya yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Perhatikan, untuk titik yang pertama ini sebagai X1, Y1, sedangkan yang di sebelahnya sebagai X2 dan Y2-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Perhatikan, Y dikurang Y1-nya yaitu 4 per di bawahnya Y2. Y2 nilainya 3 dikurang Y1 nilainya 4 sama dengan X dikurang X1 nilainya 0 per di bawahnya X2 nilainya 2 lalu kurang X1 nilainya 0. Lanjut, Y dikurang 4 per 3 kurang 4 hasilnya negatif 1 sama dengan X kurang 0 hasilnya X per di bawahnya 2 kali dikurang 0 hasilnya 2. Selanjutnya tinggal kita kali silang. Perhatikan, Y kurang 4 dikalikan dengan 2. 2 kali Y hasilnya 2Y. 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8 sama dengan negatif 1 kali X hasilnya negatif X. Lanjut, X dan Y semuanya ke sebelah kiri, sedangkan yang angka saja ke sebelah kanan. Negatif X pindah ke kiri jadinya positif X ditambah 2Y sama dengan negatif 8 pindah ke kanan jadinya positif 8. Nah, untuk tanda bagian sini perhatikan. X ditambah 2Y 8. Tanda jadi sini kecil atau besar? Perhatikan garisnya tadi, garis yang pertama ini. Arah arsiranya mengarah ke bawah. Nah, sama hanya dengan soal nomor 1 tadi. Sudah dijelaskan, jika daerah arsiranya terletak di bawah garis, maka tandanya di sini kecil. Lanjut, masih pada garis yang pertama, karena garisnya lurus, tidak putus-putus, maka dia diberi tanda sama. Oke? Ini untuk garis yang pertama. Lalu garis yang kedua, perhatikan. Terdapat dua buah titik. Yang pertama yaitu 2,3. Lalu titik yang satunya lagi bagian sini yaitu 4,0. Ini sebagai X1, Y1. Sebelahnya sebagai X2, Y2. Perhatikan kelanjutannya. Rumus yang digunakan tetap sama, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Tinggal kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus. Perhatikan. Y dikurang Y1 nilainya 3. Per di bawahnya Y2 nilainya 0 dikurang Y1 sama dengan tadi. Perhatikan yaitu 3. Sama dengan X dikurang X1 nilainya 2 per X2 nilainya 0 lalu dikurangkan dengan X1 nilainya 2. Lanjut, Y kurang 3 hasilnya Y kurang 3 per 0 kurang 3 hasilnya negatif 3 sama dengan X kurang 2 per 0 kurang 2 hasilnya negatif 2. Selanjutnya ini tinggal kita kali silang. Y kurang 3 dikali negatif 2. Perhatikan. Y kali negatif 2 hasilnya negatif 2Y. Lalu negatif 3 kali negatif 2 hasilnya positif 6. Sama dengan X dikali negatif 3 hasilnya negatif 3X. Lalu negatif 2 kali negatif 3 hasilnya positif 6. Selanjutnya perhatikan kelanjutannya. Ini ada yang salah, perhatikan. Ini ada yang keliru. Oke, ini X2-nya perhatikan. X2 nilainya bukan 0. Ini kita salah tulis. Perhatikan X2. Di sini kita tulis 0 padahal nilainya 4. Oke, berarti ada yang salah. Ini 4. Oke, harus teliti dalam penyelesaian soal seperti ini. 4 kurang 2 hasilnya positif 2.
Baru kita kali silang, perhatikan Y kali positif 2 hasilnya positif 2Y. Negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6. Oke, tadi ada yang keliru. Sorry. Nah, lanjut perhatikan. X kali negatif 3 hasilnya negatif 3X. 2 negatif 2Y kali negatif 3 hasilnya positif 6. Oke, baru kita bisa lanjut. Setiap yang ada X, Y, semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri, sedangkan yang angka saja itu ke sebelah kanan. Perhatikan, negatif 3X pindah ke kiri jadi positif 3X. Lalu ditambah 2Y sama dengan 6, lalu negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. 3X ditambah 2Y sama dengan 6 ditambah 6 hasilnya 12. Lanjut, 3X ditambah 2Y. 12. Nah, tanda di sini besar atau kecil? Perhatikan. Ini garis yang kedua tadi yang akan kita cari. Daerah arselnya mengarah ke bawah dari garis ini. Ingat tadi sudah dijelaskan dan juga sudah dicatat. Jika daerah arselnya mengarah ke bawah dari garis ini, maka tandanya ke kecil. Sedangkan jika arah arselnya ke atas dari garis ini, maka tandanya besar. Maka di sini kita tulis tandanya kecil. Masih pada garis yang sama. Karena garisnya lurus, tidak putus-putus, maka dia pakai tanda sama. Kalau misalnya garisnya tadi sini putus-putus, maka kita tidak perlu menambahkan tanda samanya. Cukup kecil saja atau besar saja. Nah, syarat tambahan selanjutnya. Karena daerah aseranya tepat berhenti di atas dari sumbu X dan juga tepat berhenti di sebelah kanan sumbu Y, maka syarat tambahannya yaitu X besar sama 0 dan juga Y besar sama dengan 0. Dan inilah dia pertidaksamaannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, selanjutnya. Biar benar-benar paham dengan materi yang sudah kami ajarkan tadi, selanjutnya silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Ingat tadi, kalau garisnya lurus, maka tandanya pakai sama. Besar sama atau kecil sama. Sedangkan kalau garisnya putus-putus, maka tandanya itu cukup kecil saja ataupun besar saja, tidak pakai sama. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.